Udah nyala belum sih? Oh udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Dwi Putra dengan nomor induk mahasiswa 31211041, mahasiswa Teknik Informatika TI 21 ASE 2. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing dari mata perkuliahan kecerdasan buatan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Bapak Ananto Tri Sasongko MSc selaku sebagai dosen pembimbing. Di sini saya ingin menyampaikan sekaligus untuk menyelesaikan tugas dan juga kesempatan untuk mengumpulkan tugas akhir semester. Di sini saya membuat sebuah presentasi dengan berjudulkan tempat sampah otomatis. Nah, untuk daftar isinya saya akan menjelaskan beberapa tentang latar belakang, tujuan, lalu ada tentang bagian-bagian dari mutasi, dan juga ada algoritma genetika. Lalu saya juga menjelaskan masalah hasil dan juga tujuan, dan yang terakhir merupakan kesimpulan. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, latar belakang yang menjadi dasar utama saya melakukan penelitian ini ialah karena pengolahan sampah yang menjadi salah satu tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh masyarakat modern. Nah, terutama dengan meningkatnya jumlah limbah akibat pertumbuhan populasi dan juga ada yang namanya urbanisasi. Nah, di banyaknya kota, sistem pengolahan sampah yang ada biasanya seringkali tidak efisien dan juga dapat menyebabkan penumpukan sampah yang dapat menimbulkan masalah lingkungan dan juga kesehatan. Maka dari itu, diperlukan solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas pemilahan dan juga pengelolaan sampah. Nah, beberapa itu ada jenis limbah yang masih dapat didaur ulang, sementara yang lain itu memerlukan penanganan khusus agar tidak membahayakan lingkungan. Nah, menurut penelitian, lebih dari 55% dari total sampah yang dihasilkan adalah organik. Maka dari itu, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan bau dan juga pencemaran. Dengan demikian, pemilahan yang akurat menjadi krusial untuk memaksimalkan daur ulang dan juga untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut merupakan tujuan-tujuan dari saya melakukan sedikit penelitian, yaitu yang pertama, menguji efektivitas algoritma dari AI. Yang kedua, mengembangkan robot pemilah sampah. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang yang namanya daur ulang. Lalu yang keempat, mengidentifikasi tantangan implementasi teknologi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi proses daur ulang. Dan yang terakhir, mendukung penelitian yang berkelanjutan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di daftar isi, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan mutasi. Nah, proses ini merupakan proses yang mengubah nilai dari suatu gen yang terdapat dalam suatu kromosom. Nah, proses mutasi itu biasanya dilakukan menggunakan cara menciptakan individu baru dan memodifikasi beberapa gen yang berada dalam kromosom yang sama. Biasanya mutasi memiliki fungsi untuk mengganti gen dan dari populasi yang telah hilang dari yang namanya proses seleksi. Lalu ada algoritma genetik. Nah, algoritma genetik merupakan algoritma yang mekanisme atau cara kerjanya berdasarkan dengan teori Darwin. Nah, yaitu seleksi alam dan juga menggunakan prinsip genetika untuk menentukan individu yang berkualitas tinggi yang terdapat dalam sebuah populasi atau yang biasa disebut dengan kromosom. Proses pencarian dilakukan dengan suatu prosedur iteratif untuk mengatur individu dari sebuah populasi yang merupakan individu yang berkualitas. Nah, algoritma genetika memiliki perbedaan dengan metode perhitungan lainnya. Terdapat 4 perbedaan, yaitu cara kerja algoritma menggunakan kode variabel sebagai strukturnya. Nah, di sini merupakan alur logika dari sistem robotika tempat sampah otomatis. Yang pertama, ada input, yaitu menginput beberapa sensor-sensor yang digunakan untuk memancing sebuah yang namanya data dan juga algoritma. Input yang dimiliki yaitu ada sensor infrared, lalu ada sensor suhu, dan juga ada sensor kecepatan. Nah, lalu untuk datanya itu kita biasanya pengolahan menggunakan data ANN dan juga naive Bayes. Untuk algoritmanya biasanya kita tadi yang dijelaskan menggunakan algoritma genetika. Nah, untuk output yang dihasilkan dari si robot tempat sampah otomatis itu biasanya data tempat sampah yang mana data tersebut berisikan tentang tempat sampah yang sudah penuh dalam suatu tempat tersebut. Lalu karena udah diketahui nih tempat sampah mana yang sudah memiliki kapasitas penuh, maka dikirimkanlah
truk atau misalkan kendaraan untuk mengambil sampah tersebut. Nah, di sini merupakan diagram alur dari tempat sampah otomatis, yaitu sistem pengangkutan sampah yang berjalan adalah sampah yang terkumpul di TPS atau tempat penampungan sementara. Nah, diambil menuju TPA atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan pengangkut sampah bermotor atau yang nggak bermotor juga. Kemudian sampah yang sudah dikumpulkan tersebut dibuang ke TPA untuk diproses lebih lanjut. Berikut merupakan use case dari tempat sampah otomatisnya. Di sini itu pengangkutan di sini itu terdapat penjadwalan pengangkutan sampah. Ada satu aktor yang terlibat dalam sistem, lalu satu aktor tersebut adalah si admin. Nah, admin ini bertindak sebagai user yang bisa melakukan input, tambah, edit, dan juga yang bisa melakukan hapus data dan juga perhitungan jadwal di mana sistem penjadwalan pengangkutan sampah tersebut. Lalu ada activity diagram dari tempat sampah otomatisnya. Nah, activity diagram perhitungan jadwal itu biasanya diawali dengan si admin melakukan proses perhitungan jadwal di halaman generate jadwal. Lalu kemudian sama sistem itu penjadwalan melakukan proses perhitungan dan juga menampilkan hasil perhitungan awal dan juga mengubah output menjadi perhitungan jadwal. Nah, kesimpulannya, dengan meningkatnya tantangan dalam pengelolaan limbah, penerapan AI dan juga konsep robotika dalam memilah sampah biasanya menjadi sangat relevan. Teknologi ini menawarkan solusi inovatif yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Melalui penelitian dan juga pengembangan lebih lanjut, diharapkan penerapan teknologi ini dapat diimplementasikan secara luas dan juga massal di berbagai daerah untuk mengatasi yang namanya masalah limbah secara efektif. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada banyak kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.